Lelang dakwah. Lukisan mawar putih. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan mawar putih ini dilelang dengan harga 15 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini saya berada di studio Mu'allaf Center Hagia Sophia, Kota Malang. Dan perkenalkan, saya adalah Riji Prasetyo. Ya, mungkin sebagian sudah kenal dengan saya melalui video saya. Dan di sini saya akan sedikit belajar mengulas apa yang sering diopinikan oleh media-media barat, media-media mainstream yang menyatakan bahwa hukum Islam merendahkan martabat perempuan. Hukum Islam mengekang dan melecehkan perempuan. Nah, maka dari hal tersebut, saya akan mencoba melakukan pembahasan melalui hal yang berimbang, yaitu melalui kedua dari masing-masing kitab. Maka daripada judul yang akan saya angkatnya adalah pandangan tentang perempuan di dalam Bible dan Al-Quran lebih mulia mana? Nah, mari kita cek. Kita awali pembahasan yang ringan-ringan dengan Bible yang pertama dulu. Perempuan dalam pandangan Bible, saya kasih contohnya, ayatnya adalah 1 Timotius 2 ayat 11. Isinya sekian-sekian. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan mengajar laki-laki. Hendaklah dia berdiam diri. Nah, ini sudah jelas. Ayat ini bukan sebuah ayat kiasan, bukan sebuah ayat perumpamaan seperti hanya mereka selalu membantah bila ada ayat yang ditunjukkan itu hanya sebuah perumpamaan. Ini jelas menyatakan bahwa firman Tuhan ini tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar dan juga tidak diizinkan untuk mengajar laki-laki, dan juga hendaklah perempuan harus selalu berdiam diri di rumah. Ini adalah suatu bentuk pengekangan terhadap hak-hak seorang wanita. Ini isi sebenarnya daripada Bible. Dan juga masih banyak lagi, teman-teman. Bahkan seorang pendiri Kristen Protestan, yaitu Martin Luther King, menyatakan bahwa wanita tidak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Nasihat atau perkataan Martin Luther ini bisa dilihat terdapat dalam tulisan di dasar patung Raja Henry ke-7 yang merupakan penganut Protestan dan pengagum Martin Luther. Ini aslinya pengajaran awal-awal dari Bible. Maka bila ada kaum-kaum feminis yang modern-modern menyatakan, bahkan kebanyakan kaum feminis dari pihak sebelah menyatakan bahwa Islam itu terbelakang tentang perempuan. Salah.
Mereka coba buka kitabnya sendiri. Bahkan sejarah di awal-awal kekristenan, Christianity di Eropa itu, hak-hak wanita perempuan sungguh sangat direndahkan sekali. Dan selanjutnya, ini soal masalah pembagian warisan. Dibahas juga, yaitu dalam Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Silakan dicek, tidak saya bacakan soalnya panjang. Yaitu tentang pembagian warisan yang tidak adil, yang mana semua hak waris 100% itu dimiliki oleh kaum pria. Itu ada di Bible. Sehingga wanita dalam Bible tidak mempunyai sedikit pun hak waris. Sehingga mereka menuntut hak waris. Tidak ada, dalam Islam ada, nanti saya jelaskan setelah kita mengupas sedikit ayat-ayat dari Bible yang saya contohkan. Dan juga pengekangan, pelecehan, dan penghinaan terhadap hak-hak wanita banyak sekali. Saya cuma memberikan beberapa ayat. Dan salah satunya adalah dalam Ulangan 22 ayat 28 sampai 29. Ini maaf tidak saya bacakan karena isinya vulgar. Tapi intinya ayat ini menyatakan benar-benar menyatakan pelecehan tentang hak seorang wanita, di mana seorang wanita, perempuan atau gadis tidak mempunyai hak untuk menolak daripada hasrat laki-laki. Apabila ada laki-laki yang menginginkan perempuan, maka diambillah dan dipaksa. Tapi kalau laki-laki tersebut mengingini wanita itu, maka si korban yang habis sudah paksa itu dipaksa, diwajibkan untuk menikah mengikuti suaminya, calon suaminya, tersangkanya ini. Tidak ada hak untuk menuntut hukum apapun, tidak punya hak. Dan harus menikah selamanya, mengikuti, nggak boleh bercerai. Mau diajar di apapun, harus manut. Itulah hukumnya. Dan apabila si laki-laki itu cuma sekedar ingin melampiaskan, enggak suka. Mudah sekali, cukup membayar beberapa keping emas, beberapa uang kepada si bapak dari gadis korban tersebut. Maka di mana keadilan untuk wanita? Di dalam Bible, wanita tersebut tidak punya hak untuk membela kehormatannya sedikit pun. Tidak ada seperti itu. Inilah sedikit daripada yang terdapat di dalam Bible. Dan kerancuan serta keanehan isi dari Bible ini, saya di sini mengkritisi tentang perlakuan hukum Bible terhadap kaum perempuan dengan memberi sedikit 3 contoh ayat Bible tentang perempuan. Sebenarnya masih banyak, tapi cukup 3 aja udah mewakili. Dan dimana dalam masa sekarang ini banyak bertebaran opini yang selalu memojokkan hukum Islam tentang perlakuan terhadap kaum muslimah atau kaum perempuan dari muslim. Padahal justru di dalam hukum Islam, kaum muslimah malah justru mendapat perlakuan yang baik, sangat dihormati, benar-benar dihormati dalam Islam. Misalnya saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang bersamaan dengan tentang seperti di ayat Bible tadi, yang ingin mendapatkan seorang hadis harus dipaksa. Nah, ini dalam Al-Quran nggak ada. Di dalam Quran surat An-Nisa 4, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Nah, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah
pemberian itu sebagai makanan yang sedap bagi baik akibatnya. Maksudnya daripada Anissa ini laki-laki bila ingin menikah dengan seorang wanita dalam hukum Islam, maka diharuskan laki-laki memberikan mahar yang baik dengan rela, dengan ikhlas kepada calon istrinya. Nah, kan nggak dipaksa, baik. Karena apa? Menghormati hak seorang wanita. Dan apabila si wanita ini memberikan sebagian dari maharnya kepada suaminya jika sudah menikah, maka boleh dipakai bersama itu. Inilah kemuliaan daripada hukum Islam, nggak ada pemaksaan. Jadi wanita ada hak untuk mendapatkan mahar. Nah, kalau nggak ada mahar, ya nggak bisa. Namanya bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Inilah dalam Islam, benar-benar menghormati hak seorang wanita, nggak sembarangan. Oke, selanjutnya soal warisan. Nah, sama di Al-Quran juga ada. Dalam Quran surat An-Nisa, An-Nisa 7, Bismillahirrahmanirrahim, artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, terbukti kan di dalam Islam, hukum Islam, itu hak wanita ya dihormati, bukan malah enggak 100% untuk laki-laki, enggak. Warisannya kan juga mendapat menurut pembagian yang telah ditetapkan oleh kesepakatan. Nah, maka dari itu sekiranya tolonglah jangan menghakimi, menjudge bahwa hukum Islam ini merendahkan kaum wanita. Janganlah. Apabila hal seperti itu, kenapa di Eropa Utara, Eropa Barat, bahkan Eropa Timur, Rusia, itu banyak sekali kaum wanita yang menjadi mu'alafah. Banyak. Di Amerika Utara, Amerika Selatan, banyak dari kaum wanita. Karena mereka tahu di dalam Islam benar-benar menghargai hak seorang wanita. Apabila seperti yang dikatakan media mainstream, media barat, media sekuler, dan kaum feminis, bahwa hukum Islam menginjak hak wanita, mengekang wanita, mengapa kok malah sebaliknya lebih banyak jumlah mu'alafah daripada mu'alaf? Itu bisa menjadi contoh nyata. Maka inilah kesimpulan opini-opini yang opini bebas, opini liar yang disebarkan untuk menyudutkan daripada hukum Islam, khususnya tentang memuliakan wanita. Mereka menutupi dimuliakan seorang wanita. Dan terakhir kesimpulan saya dari hasil tulisan saya ini, maka bisa disimpulkan bahwa apa yang selama ini diopinikan oleh mereka dunia barat, dunia sekuler, dan kaum feminis yang selalu mempropagandakan Islamofobia dengan menyebarkan asumsi buta mengenai ketidakadilan hukum Islam tentang muslim adalah kebohongan belaka. Tidak ada buktinya. Justru di dalam Bible lah perempuan mendapat perlakuan yang tidak adil. Itu pun jika mereka bisa dengan fair beneran menjalankan kehidupan sesuai yang terkandung dalam isi Bible, benar-benar menjalankan apa yang dalam isi Bible seperti kami menjalankan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, maka yang terjadi tidak ada kaum feminis, tidak ada presiden wanita dari dunia sekuler. Kalau mereka benar-benar menjalankan
Bible mereka. Karena apabila mereka benar-benar mendalami dan menjalankan semua isi Bible mereka, ya pasti kacau. Karena semua, salah satunya ini hukum tentang perempuan benar-benar menjalankan, kacau lah. Karena mereka aslinya hukumnya bukan melalui Bible. Makanya tolonglah jangan selalu menjudge, menghakimi hukum-hukum Islam tentang hak-hak perempuan. Karena di dalam Islam sendiri hak perempuan sudah dijamin haknya, dijamin sendiri di dalam Al-Quran. Maka itulah apa yang sudah saya sampaikan, ya cukup segini aja. Dan sekian, terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.